Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah perkembangan komputer dari awal hingga sekarang setidaknya telah melalui sekitar 5 generasi yang membuat teknologi komputer semakin maju. Pesatnya teknologi informasi dan komunikasi saat ini tidak lepas dari penemuan komputer yang membuat perubahan besar bagi peradaban manusia. Banyak hal yang dulunya jika dikerjakan secara manual agak merepotkan, kini dengan mudah dilakukan melalui perangkat komputer. Bahkan beragam pula pekerjaan yang bisa dikerjakan secara otomatis menggunakan komputer. Pokoknya semua kegiatan manusia pada zaman sekarang hampir semuanya melibatkan komputer. Transaksi dana, you name it lah. Transportasi, komunikasi, pendidikan, alat kesehatan, everything, semua menggunakan komputer. Karena itu mari kita mundur sejenak ke belakang, di mana asal mula komputer tidak jauh hanya sebagai alat hitung. Pasalnya, komputer itu berasal dari bahasa Latin computare dan bahasa Inggris to compute yang sama-sama bermakna atau memiliki arti menghitung. Oleh sebab itu, penemuan alat hitung dijadikan sebagai salah satu tonggak sejarah komputer. Alat hitung yang menjadi cikal bakal komputer bernama abacus. Abacus adalah alat hitung zaman dulu yang dipakai pada zaman Romawi kuno dan Yunani kuno. Abacus dipakai dalam perhitungan sehari-hari layaknya kalkulator di masa sekarang. Dengan abacus, manusia saat itu dapat melakukan penghitungan penjumlahan, pengurangan, pengalian, pembagian, perkalian pangkat 2, dan akar pangkat 2. Kemudian Blaise Pascal, seorang matematikawan dan ilmuwan Prancis, menemukan kalkulator otomatis pada tahun 1642. Dia memakai seperangkat roda gigi yang berhubungan dengan pengaplikasian alat tersebut. Karena itu, mari kita bahas lebih jauh tentang sejarah komputer dari masa ke masa ini. Yuk, check this out. Kita mulai dengan awal penemuan komputer. Sekitar 30 tahun setelah Pascal menemukan kalkulator otomatis, matematikawan Jerman bernama Gottfried Wilhelm Leibniz mengembangkan kalkulator sebelumnya dengan menambahkan sistem bilangan biner. Sistem tersebut membantu mesin untuk menangani perhitungan lebih mudah ketimbang sistem desimal. Leibniz juga menambahkan roda gigi untuk perhitungan perkalian dan pembagian. Kemudian George Boole mengembangkan untuk matematika biner. Ilmuwan asal Inggris ini memakai sistem bilangan biner dalam menemukan tipe baru pada matematika yang kemudian dikenal dengan aljabar Boolean dan logika Boolean. Sementara itu, keberadaan komputer modern tidak lepas dari peran Charles Babbage. Matematikawan Inggris ini adalah penemu komputer pertama dengan karyanya Difference Engine No. 1. Ini adalah mesin menghitung dengan ukuran besar yang didesain pada tahun 1820-an. Alat ini adalah komputer mekanik yang mampu menjadi mesin penganalisa. Mesin ini adalah mesin pertama yang bisa diprogram oleh manusia. Jadi fungsinya bukan hanya sebagai kalkulator. Sebagai apresiasi atas karyanya tersebutlah Charles Babbage dinobatkan sebagai Bapak Komputer. Nah, kini Anda tahu kan siapa Bapak Komputer itu? Charles Babbage. Perkembangan komputer hingga saat ini telah mengalami perluasan bentuk menjadi portable seperti laptop dan memiliki kemampuan untuk digunakan berbagai tujuan. Sekarang kita akan membahas karakteristik atau ciri-ciri komputer generasi awal hingga masa depan. Oke, generasi pertama komputer tahun 1940 sampai tahun 1959. Memiliki ciri-ciri seperti ini kurang lebih. Program dibuat dalam bahasa mesin, menggunakan konsep storage program. Komponen yang digunakan adalah tabung hampa udara alias lampu tabung. Ukuran fisiknya besar sehingga membutuhkan daya listrik yang besar. Dapat disimpan pada magnetic tape dan magnetic disk. Contohnya, komputer IBM 701 buatan tahun 1953 sebagai komputer komersial berukuran besar dan IBM 705 yang dibuat pada tahun 1959 untuk industri. Dan ini adalah komputer pertama yang digunakan untuk industri. Tahun 59 loh. Komputer generasi kedua memiliki ciri-ciri seperti ini. Kapasitas memori utamanya cukup besar, jadi ada progres dari yang komputer generasi pertama. Komponen yang digunakan adalah transistor yang jauh lebih kecil dibandingkan
tabung hampa udara, karena transistor mungkin bentuknya sebesar ya seujung kelingking lah gitu ya, bulat bentuknya silinder gitu. Menggunakan magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk removable disk, mempunyai kemampuan proses real time dan time sharing. Proses operasinya lebih cepat, orientasinya pada aplikasi bisnis dan teknik. Contohnya PDP-5 dan PDP-8 buatan tahun 1963 sebagai komputer mini komersial pertama. Selain itu ada pula komputer IBM 70, IBM 1400, NCR 300, dan sebagainya. Komputer generasi ketiga, tahun 1965 sampai tahun 1970. Komponen yang dipakai di sini sudah menggunakan IC, Integrated Circuit, jadi meninggalkan transistor apalagi dengan tabung hampa udara. Tapi kemampuannya bisa melebihi transistor, ribuan kali bahkan dari transistor. Kemudian proses operasinya jauh lebih cepat dan lebih tepat. Kapasitas memori komputer juga jauh lebih besar. Ukuran fisik jauh lebih kecil, sehingga penggunaan listrik pasti lebih hemat. Menggunakan magnetic disk yang sifatnya random access, dapat melakukan multiprocessing dan multiprogramming. Alat input-output mengalami pengembangan dengan menggunakan Visual Display Terminal. Kemudian dapat melakukan komunikasi data dari satu komputer ke komputer lainnya. Contohnya komputer IBM S30, Nova, CDC 3000, PDP-11, dan sebagainya. Komputer generasi keempat dimulai tahun 1970. Penggunaannya sudah memakai LSI, Large Scale Integration, yang disebut juga sebagai Bipolar Large Scale Integration. Kemudian menggunakan microprocessor dan semiconductor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Contohnya komputer IBM 370 yang menggunakan Intel 4004 microprocessor yang dikembangkan pertama kali pada tahun 1971 oleh perusahaan Intel Corporation dengan menggunakan chip microprocessor. Personal computer atau PC mulai berkembang sejak tahun 1977. Contohnya komputer Apple II dan komputer desktop oleh Xerox Corporation. Pada tahun 1981, komputer mulai banyak menggunakan sistem Windows dan juga menggunakan mouse. Jadi mouse itu baru digunakan tahun segituan lah. Komputer generasi kelima, inilah komputer yang digunakan sekarang oleh kita. Komponen yang dipakai adalah VLSI, Very Large Scale Integration. Kemampuan komputer dikembangkan untuk memecahkan masalah sendiri dengan bantuan IA, Artificial Intelligence. IA dapat diterapkan untuk mengoperasikan robot. Pada generasi ini, komputer mulai dikembangkan dapat menggantikan chip. Jepang adalah negara yang mempelopori komputer generasi kelima ini. Itulah tadi secara perkembangan komputer dari masa ke masa. Nantikan artikel-artikel dan kisah-kisah kami yang lain di channel File 21 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bye.